Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat hadir di pertemuan hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam gelap ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 2, saya atas nama Mardiana dan rekan saya atas nama Fajriwati akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya akan membacakan materi. 1. Hijrah ke Yastrib. Segera setelah mendapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menemui sahabatnya Abu Bakar agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan. Nabi juga menemui Ali dan meminta kepadanya agar tidur di kamarnya guna mengelabui musuh yang berencana membunuhnya. Senin malam Selasa itu, Nabi ditemani Abu Bakar dalam perjalanan menuju Yastrib. Keduanya singgah di Gua Sur, arah selatan Makkah untuk menghindar dari pengejaran orang kafir Quraisy. Mereka bersembunyi di situ selama 3 malam dan putra-putri Abu Bakar, Abdullah, Aisyah dan Asma serta sayanya Amir bin Fuhairah mengirim makanan setiap malam kepada mereka dan menyampaikan kabar pergunjingan orang Makkah tentang Rasulullah. Pada malam ketiga, mereka keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan menuju Yastrib, bergerak ke arah barat menuju Laut Merah, melewati jalan yang tidak biasanya dilewati kabilah dagang ketika itu. Setelah 7 hari dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba. Ketika tiba di Quba, sebuah desa yang jaraknya sekitar 10 km dari Yastrib, Nabi istirahat beberapa hari lamanya. Ia menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi membangun sebuah masjid yang pertama kali dibangunnya, yang dikenal dengan Masjid Quba. Tak lama kemudian, Ali menggabungkan diri dengan Nabi setelah menyelesaikan segala urusannya di Makkah. Sementara itu, penduduk Yastrib menunggu-nunggu kedatangan mereka. Akhirnya yang mereka tunggu itu datang, mereka sambut dengan penuh sukacita. Pada hari Jumat, 12 Rabiul Awal 13 Kenabiang atau 24 September 622 Masehi, Nabi meninggalkan Quba di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim. Nabi melaksanakan salat Jumat pertama di dalam sejarah Islam. Sesudah melaksanakan salat Jumat, Nabi melanjutkan perjalanan menuju Yastrib dan disambut oleh membangun masyarakat Islam. Guna membina masyarakat yang baru itu, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat di kalangan internal umat Islam. Pertama, membangun masjid. Setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan. Maka beliau membangun sebuah masjid yang diberi nama Baitullah. Di masjid ini, selain dijadikan tempat sholat, juga belajar, tempat bermusyawarah, merundingkan masalah-masalah yang dihadapi, bahkan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kedua, Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin, Muslim asal Makkah, dan kaum Ansar, Muslim asal Madinah. Dengan demikian, setiap Muslim terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Abu Bakar misalnya dipersaudarakan Nabi dengan Kharijah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal. Hal ini berarti Rasulullah menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan kesukuan, mengadakan perjanjian dengan non-muslim atau konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Untuk menyelaraskan hubungan antara 3 kelompok itu, Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah, yang isinya antara lain: pertama,
Semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Kedua, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim ataupun bangsa Yahudi, saling bantu-membantu moral dan material. Keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar permusuhan kafir Quraisy dengan Nabi. Meskipun Nabi dan umat Islam telah meninggalkan Makkah, tetapi kafir Quraisy tidak menghentikan permusuhannya, karena jika Islam berkembang di Madinah, bukan hanya mengancam kepercayaan mereka tetapi juga ekonomi. Sebab letak Madinah berada di jalur dagang mereka ke Syam. Maka tidak mengherankan jika terjadi peperangan antara umat Islam dengan kafir Quraisy selama 80-an kali pertempuran. Yang terpenting diantaranya adalah 1. Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan 2 Hijriah 624 Masehi di dekat sebuah sumur milik Badar. Sebab utamanya adalah untuk memenuhi tekad kafir Quraisy membunuh Nabi yang berhasil meloloskan diri ke Madinah dan menghukum orang-orang yang melindunginya. Penyebabnya secara khusus karena adanya berita lewat mata-mata bahwa kabilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan yang kembali dari Syam akan dicegat oleh umat Islam ke Madinah, sehingga Abu Sufyan mengambil jalan lain hingga selamat sampai ke Makkah. Umat Islam memang memutuskan melakukan pencegatan itu karena harta kaum muhajirin yang tinggal di Makkah telah diambil oleh orang-orang. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah 625 Masehi. Penyebabnya karena kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan melakukan pembalasan. Untuk itu, pemimpin Abu Sufyan memobilisasi 3.000 prajurit. Beberapa orang pembesar disertai istrinya berperan, termasuk istri Abu Sufyan sendiri, Hindun. Mereka berangkat menuju Madinah. Mendengar berita itu, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat dan disepakati menyongsong musuh keluar kota. Nabi Muhammad dengan pasukan 1.000 orang meninggalkan kota Madinah. Tetapi baru saja melewati batas kota, Abdullah bin Ubay, seorang munafik dengan 300 orang Yahudi, membelok dan kembali ke Madinah. Meskipun dengan 700 pasukan, Nabi tetap melanjutkan perjalanan. Di Bukit Uhud, kedua pasukan itu bertemu. Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir untuk menjaga garis belakang pertahanan. Mereka diperintahkan Nabi agar tidak meninggalkan tempat tersebut, apapun yang terjadi, menang atau kalah. Perang dahsyat pun berkobar. Pertama-tama, prajurit Islam dapat memukul mundur tentara musuh yang lebih besar itu. Pasukan berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid gagal menembus benteng pasukan pemanah Islam. Sayangnya, kemenangan yang sudah di ambang pintu itu tiba-tiba gagal karena godaan harta ghanimah. Prajurit Islam mulai memungut harta rampasan perang tanpa menghiraukan gerakan musuh, termasuk di dalamnya anggota pasukan pemanah yang diperingatkan Nabi agar tidak meninggalkan posnya apapun yang terjadi. Kelengahan kaum muslimin ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk melumpuhkan pasukan pemanah Islam, dan pasukan musuh yang tadinya sudah kalah berbalik menyerang pasukan Islam. Akibatnya satu persatu pahlawan Islam gugur. Bahkan Nabi sendiri terluka dan terperosok jatuh ke dalam sebuah lubang. Dengan bercucuran darah, melihat kejadian itu, seorang Quraisy meneriakkan bahwa Nabi telah tewas karena yakin bahwa Nabi. Perang Ahzab. Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah 627 Masehi. Di pihak musuh membentuk pasukan gabungan yang terdiri dari orang-orang Quraisy, suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar, dan beberapa suku Arab lainnya. Mereka berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan. Menghadapi pasukan sebanyak itu, Nabi memutuskan bertahan. Setelah mendengar usul Salman Al-Farisi agar umat Islam bertahan dengan menggali parit
atau Khandak, terutama di bagian utara kota. Sisi lain dikelilingi bukit yang dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan. Itulah sebabnya perang ini selain disebut perang Ahzab, pasukan sekutu, juga perang Khandak atau parit. Di dalam Islam terdapat 3.000 orang prajurit. Taktik Nabi itu membawa hasil. Pasukan musuh tidak dapat menyeberangi parit. Namun mereka mengepung Madinah dengan mendirikan kemah-kemah di luar parit. Hampir sebulan lamanya. Dalam masa-masa kritis itu, orang-orang Yahudi Bani Quraisy di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad berkhianat. Karena mereka yang ditugasi Nabi mempertahankan garis belakang bergabung dengan Yahudi Bani Nadir agar memukul umat Islam. Hal itu membuat umat Islam semakin terjepit, apalagi mereka mengalami kesulitan yang amat dahsyat, menderita kelaparan sehingga terpaksa menyikatkan batu ke perut mereka. Namun dalam kesulitan yang sempat menggoncangkan jiwa mereka itu, pertolongan Allah tiba. Angin dan badai yang amat kencang turun merusak dan menerbang kemah-kemah mereka dan menebarkan debu yang membuat mereka susah melihat. Mereka terpaksa kembali ke negeri masing-masing tanpa hasil apapun. Sementara itu, pengkhianat Yahudi Bani Quraisy dijatuhi hukuman mati. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah ketika ibadah haji sudah disyariatkan. Nabi memimpin 100 kaum muslimin berangkat ke Mekkah, bukan untuk berperang, melainkan untuk melakukan ibadah umrah. Karena itu mereka memakai pakaian ihram tanpa membawa senjata. Sebelum tiba di Makkah, mereka berkemah di Hudaybiyah, beberapa kilometer dari Makkah. Penduduk Makkah tidak mengizinkan mereka masuk kota apapun alasannya. Mereka mengutus Suhail bin Amr menemui Nabi dan meminta agar umrah ditunda tahun depan. Permintaan itu diterima Nabi. Akhirnya diadakanlah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah, yang isinya antara lain: 1. Kaum muslimin boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. 2. Orang kafir Makkah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak umat Islam. 3. Orang Islam yang ingin kembali ke Makkah murtad tidak boleh ditolak orang Quraisy. 4. Genjatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Masa genjatan senjata. Masa genjatan senjata telah memberi kesempatan kepada Nabi. Pertama, mengirim utusan dan surat kepada kepala-kepala negara dan pemerintahan ke berbagai negeri lain yang ada saat itu untuk mengajak mereka memeluk Islam. Di antara raja-raja yang dikirimi utusan dan surat oleh Nabi itu adalah Raja Ghassan, Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam. Kedua, masa genjatan senjata juga memberi kesempatan kepada Nabi untuk mengadakan perhitungan dengan orang-orang Yahudi yang sudah 3 kali melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu, pada tahun 7 Hijriah, kota Khaybar sebagai kota pertahanan Yahudi dikepung. Akhirnya, seluruh Yahudi yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Nabi. Isinya, mereka harus menyetor separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan mereka kepada kaum muslimin sebagai jaminan agar mereka tidak berkhianat lagi. Ketiga, masa genjatan senjata juga memberikan kesempatan kepada orang-orang Arab memikirkan hakikat Islam, sehingga dalam 2 tahun perjanjian Hudaybiyah, dakwah Islam sudah menjangkau seluruh Jazirah Arab dan mendapat tanggapan yang positif. Hampir seluruh Jazirah Arab, termasuk suku-suku yang paling selatan, menggabungkan diri dalam Islam. Hal ini membuat orang-orang Makkah merasa terpojok. Perjanjian Hudaybiyah ternyata menjadi senjata bagi umat Islam untuk memperkuat dirinya. Bagian selanjutnya, penaklukan kota Mekkah. 2 tahun setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, ternyata dilanggar oleh kaum Quraisy pada tahun 8 Hijrah. Mereka membantu sekutunya Bani Bakr yang berperang dengan Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Nabi menegur Abu Sufyan tentang bantuan yang mereka berikan kepada Bani Bakr. Dijawab Abu Sufyan bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mereka batalkan. Oleh karena mereka telah membatalkan perjanjian Hudaybiyah secara sepihak, maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Makkah untuk melawan mereka.
Menjelang sampai di Mekah, pasukan Islam berkemah di pinggiran kota Mekah. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi, Abbas menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, pemimpin-pemimpin Quraisy sudah semuanya masuk Islam menjelang penaklukan kota Mekah. Maka pasukan Islam memasuki kota Mekah tanpa perlawanan sama sekali. Berhala-berhala yang selama ini ada di Ka'bah berjumlah 360 mereka hancurkan. Setelah itu, Nabi berkhutbah menjanjikan ampunan Tuhan terhadap kafir Quraisy. Kemudian mereka datang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dengan takluknya kota Mekah, maka patahlah sudah perlawanan orang Quraisy terhadap orang Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Al. Kemudian selanjutnya permusuhan Yahudi dengan Nabi. Seperti telah disebutkan bahwa pada mulanya orang Yahudi termasuk di antara orang yang menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena Nabi berasal dari bangsa Arab, mereka menolaknya. Sewaktu Rasulullah mengadakan konstitusi Madinah, mereka termasuk yang ikut serta menandatangani perjanjian tersebut, tetapi tidak dengan hati yang jujur dan melanggarnya. Kedengkian mereka semakin bertambah kepada umat Islam setelah mereka menyaksikan pesatnya perkembangan Islam di Madinah. Mereka memusuhi dengan bertahap, mula-mula bergabung dengan orang Quraisy dengan tipu muslihat agar orang Arab sendiri menghancurkan orang-orang dengan pandang mereka. Kemudian mereka dengan terang-terangan memusuhi Islam. Fase-fase pergolakan antara Yahudi dan Islam dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, Bani Nadir. Di antara isi perjanjian Madinah adalah kewajiban penduduk Madinah saling bantu-membantu bidang moral dan material, termasuk orang Yahudi, sewaktu diperlukan. Maka karena kaum muslimin Makkah menderita kemiskinan sebab harta mereka ditinggal di Mekah sewaktu hijrah. Sementara ada kaum muslimin dengan tidak sengaja membunuh 2 orang laki-laki yang menyebabkan mereka harus membayar diat. Maka Nabi pergi ke perkampungan orang Yahudi Bani Nadir meminta mereka ikut membayar diat sesuai perjanjian 62 bersama Nabi ikut Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka siap membantu Rasulullah, tetapi pada saat ada yang mempersiapkan uang yang akan diberikan kepada Nabi, ada pula di antara mereka yang hendak berusaha membunuh Rasulullah. Rencana tersebut diwahyukan Allah kepada Rasulullah agar menyingkir dari situ secara diam-diam. Nabi lalu menyingkir. Dari peristiwa tersebut membulatkan tekad Nabi dan kaum muslimin mengusir Bani Nadir dari kota Madinah. Kalau tidak, mereka tidak akan aman dalam negeri mereka sendiri. Kaum muslimin secepatnya bertindak pun perkampungan Yahudi Bani Nadir selama 6 hari 6 malam lamanya. Allah menimbulkan rasa takut di hati musuh itu. Mereka cepat-cepat minta izin kepada Rasulullah supaya diizinkan meninggalkan kota Madinah. Nabi mengizinkan dengan syarat hanya membawa sekadar yang dapat dibawa oleh seekor unta dan tidak boleh membawa baju besi. Di antara mereka ada yang menetap di Khaybar, ada pula menetap di Syam. Yang kedua, Bani Quraisyah. Bani Quraisyah berkhianat di saat yang sangat genting karena kaum muslimin terjepit di antara musuh-musuhnya, yaitu musuh yang datang dari muka ke belakang, dari luar dan dalam di saat perang Ahzab. Pada saat itu kaum muslimin menderita kelaparan yang sangat hebat sehingga mereka mengikat batu ke perut mereka. Mereka dikepung musuh dari segenap penjuru. Saat itu Yahudi Bani Nadir mengajak Yahudi Bani Quraisyah bergabung dengan orang Quraisy dalam perang Ahzab, menghancurkan Islam. Ka'ab, pemimpin Bani Quraisyah, menerima ajakan itu. Mereka bertekad menghancurkan Islam. Nabi mengutus Sa'ad bin Mu'az, ketua suku Aus, dan Sa'ad bin Ubadah, ketua suku Khazraj, untuk memperingatkan Ka'ab akan bahaya pengkhianatan itu. Akan tetapi peringatan itu diterima Ka'ab dengan sangat kasar dan angkuh. Akhirnya perang Ahzab selesai. Musuh-musuh yang menyerang Madinah kembali ke negeri masing-masing dengan tangan hampa. Kaum muslimin bergerak cepat menyepon tempat-tempat Bani Quraisyah. Kepungan itu menyusahkan Yahudi Bani Quraisyah. Akhirnya mereka menyesal perbuatan mereka, tetapi sesal kemudian tak berguna. Siang malam selama 25 hari mereka dikepung kaum muslimin. Akhirnya mereka menyerah dan menyerahkan nasib mereka kepada Sa'ad bin Mu'az. Sesuai dengan perjanjian Madinah, mereka harus dihukum dengan beberapa pertimbangan, antara lain kalau mereka diampuni dan diusir dari Madinah, pasti mereka berkhianat lagi seperti Bani Nadir. Maka saat menjatuhkan hukuman kepada pengkhianat-pengkhianat itu, kaum laki-lakinya dibunuh dan wanita serta anak-anaknya ditawan. Peristiwa itu terjadi tahun 5 Hijrah.
Kemudian perang Khaybar. Seperti yang telah diterangkan bahwa kaum Yahudi saat sudah mengkhianati kaum muslimin, meskipun kaum muslimin sudah berbuat baik kepada mereka. Karena itu Rasulullah berpendapat bahwa mereka tidak dapat dipercaya lagi. Tidak mustahil mereka akan mengadakan komplotan lagi setelah gagal dalam perang Ahzab. Maka Nabi berketetapan bahwa bahaya seperti ini harus dilenyapkan. Karena itu Nabi mulai bersiap-siap akan menyerang orang-orang Yahudi penduduk Wadil Qura, Fadak, Taima, dan Khaybar. Kota pertahanan orang Yahudi yang paling kuat adalah Khaybar. Dari dahulu orang Yahudi sudah bertempat tinggal di situ. Ditambah pengungsi Bani Nadir yang menaruh dendam kepada kaum muslimin. Pada tahun ke-7 Hijrah, di saat Nabi sedang mengadakan perjanjian dengan orang Quraisy, kaum muslimin menyerang kota Khaybar. Setelah lama mereka kepung, akhirnya penduduk Khaybar menyerang kepada kaum muslimin. Maka Rasulullah membuat perjanjian dengan mereka, berikut dengan orang penduduk Fadak dan Taima, juga dengan penduduk Wadil Qura. Dengan demikian patahlah kemudian orang Yahudi di masa Nabi. Kemudian permusuhan orang Arab lainnya dengan Nabi, sekalipun Makkah sudah dapat dikalahkan, masih ada dua suku Arab yang masih menentang Nabi, yaitu Bani Thaqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Taif dan Makkah. Kedua suku ini bergabung membentuk pasukan untuk memerangi Islam. Mereka menuntut bela atas berhala-berhala yang hancurkan Nabi dan umat Islam di Ka'bah. Nabi mengerahkan 24.000 pasukan menuju Hunain untuk menghadapi mereka. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Nabi, sehingga umat Islam menenangkan pertempuran dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian, dengan ditaklukkannya Bani Thaqif dan Bani Hawazin pada tahun 8 Hijrah, seluruh Jazirah Arab telah berada di bawah kekuasaan Rasulullah pada tahun 9 Hijrah. Nabi ingin membalas kekalahan Islam dalam perang Mu'tah dengan mengerahkan pasukan besar sebanyak 70.000 orang. Melihat besarnya pasukan Islam yang dipimpin Nabi, tentara Romawi terpaksa menarik mundur pasukannya. Nabi tidak ingin menyerah pasukan yang mundur itu. Nabi tinggal sebentar di Tabuk dan mengadakan perjanjian dengan penduduk yang ada di perbatasan Jazirah Arab itu. Dengan demikian daerah perbatasan itu dapat dirangkul ke dalam barisan Islam. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Rasulullah SAW. Kemudian tahun perutusan atau tahun delegasi. Pada tahun 9 dan 10 Hijriah atau 630 sampai 632 Masehi disebut tahun delegasi karena berbagai suku dari pelosok-pelosok Arab mengutus delegasinya kepada Nabi menyatakan diri tunduk di bawah kekuasaan Islam. Masuknya orang Makkah ke dalam agama Islam rupanya mempunyai pengaruh yang amat besar pada penduduk padang pasir yang liar itu. Persatuan bangsa Arab telah terwujud, peperangan antara suku sebelumnya telah berubah menjadi persaudaraan beragama. Kemudian Haji Wada. Pada tahun 10 Hijrah, Nabi menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan Haji Wada. Di depan kurang lebih 100.000 orang kaum muslimin, Nabi berkhutbah yang isinya antara lain: pertama, jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Yang kedua, jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Yang ketiga, jangan riba dan menganiaya. Yang keempat, jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Yang kelima, memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Yang keenam, perintah menjauhi dosa. Yang ketujuh, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Yang kedelapan, tegakkan persaudaraan dan persamaan antara manusia. Kesembilan, perintah memperlakukan hamba sahaya dengan baik. Kesepuluh, perintah harus berpegang teguh kepada dua sumber yang ditinggalkan Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian selanjutnya Nabi wafat. 3 bulan setelah Nabi kembali ke Madinah, beliau menderita sakit. Abu Bakar disuruh Nabi mengimami kaum muslimin dalam sholat sebanyak 3 kali. Bila beliau tidak sanggup melakukannya, sakit Nabi itu berlangsung selama 14 hari. Akhirnya beliau mengembuskan nafas terakhir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Kaum muslimin yang diberitahukan atas wafatnya Nabi itu dicekam kebingungan, tetapi Abu Bakar tampil membacakan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 144 dan berpidato yang isinya, wahai manusia, barang siapa memuja Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup selama-lamanya. Dari perjalanan sejarah Rasulullah di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di Makkah hanya sebagai seorang rasul, sedang di Madinah selain sebagai rasul pemimpin agama, Nabi juga seorang kepala negara, komandan perang, pemimpin politik dan administrator yang cakap, sehingga dalam waktu 10 tahun beliau mewujudkan penduduk Sahara itu ke dalam kekuasaannya. Wallahu a'lam.
Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.